Om Swastiastu, kita lanjutkan kembali materi kita mengenai peluang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Di mana peluang kejadian majemuk ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi untuk bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai peluang dua kejadian tidak saling lepas. Nah, yang bagaimana disebut sebagai kejadian tidak saling lepas? Perhatikan ilustrasinya ya. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Adalah dua kejadian yang berada pada ruang sampel yang sama. Ini ya, ruang sampelnya sama. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama. Jadi ada beberapa elemen atau beberapa kejadian antara kejadian A dan kejadian B yang sama. Itulah disebut sebagai kejadian tidak saling lepas. Nah, jika kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas, berlaku, ini rumusnya ya. P, A atau B, peluang A atau B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Ayo kita lanjutkan dengan menyelesaikan contoh soal biar lebih memahami ya gimana cara penggunaan rumusnya atau jenis soalnya seperti apa. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Nah, itu ditanyakan. Berarti kan pertama kita identifikasi dulu ya. Kita cek ruang sampelnya. Sebuah dadu berarti sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa sampai 6? Ya karena mata dadu hanya sampai 6 ya. Kemudian kita misalkan A itu merupakan kejadian muncul mata dadu genap. Berarti mata dadu genap apa aja? 2, 4, 6. Itu aja kan berarti 2, 4, 6. Sehingga NA itu sama dengan 3. Yang mengakibatkan PA itu sama dengan 3/6. Itu setara dengan 1/2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut, misalkan B itu kejadian muncul mata dadu prima. Berarti kita daftar dulu mata dadu prima apa aja. 2, kemudian 3, 5. Itu ya mata dadu prima. Berarti NB itu sama dengan 3 juga. Sehingga peluang kejadian B itu 3/6. Ingat ya rumusnya peluang kejadian NA/NS. Peluang banyaknya kejadian ditambah banyaknya ruang sampel. Ini ruang sampelnya berarti NS-nya itu sama dengan 6. 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian ini A dan B. Kejadian muncul mata dadu genap dan prima. Mata dadu genap dan prima apa aja itu? Lihat di sini ya. Antara genap dan prima ada enggak elemen yang sama? Kalau ada itu udah dia ya. Berapa itu jumlahnya? Nah, ini ternyata 2 ini sama. Ada di A, ada di B juga. Berarti ini hanya 2 jawabannya. Sehingga ini N, A dan B itu jumlahnya 1. Maka peluang A dan B itu sama dengan 1/6 ya. 1/6 jadinya. Nah, sekarang lanjutkan yang ditanyakan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Tadi kan kita sudah mendaftar apa-apa yang sudah diketahui ya. Ini rumusnya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B atau PA dan B. PA tadi setengah atau 3/6 ya, biar tidak menyamakan penyebut lagi. 3/6 ditambah PB juga tadi 3/6. Tinggal dipindahkan aja ke sini. Dikurangi PA dan B itu tadi dapatnya 1/6. Jadi tinggal jumlahkan aja. 3 tambah 3, 6. 6 dikurangi 1, 5/6.
Nanti kalian tinggal buat kesimpulannya. Jadi, peluang muncul mata dadu genap atau prima adalah 5/6. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian, coba perhatikan untuk contoh soal yang kedua sekarang. Dari 45 siswa, diketahui terdapat 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka fisika, dan 10 siswa suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih suka matematika atau fisika. Oke, seperti biasa, kita cek dulu apa yang diketahui. Jadi kita misalkan dulu yang A, ini kan ada 2 kejadiannya. Ada 2 mapel, ada 2 mata pelajaran, yaitu fisika dan matematika. Jadi kita misalkan yang A, banyak siswa suka matematika. Jadi banyak siswa suka matematika itu jumlahnya berapa? 28 ya. Berarti NA itu sama dengan 28. Berarti PA itu sama dengan, saya tulis di atasnya ya, PA itu sama dengan NA per NS ya. NA-nya itu 28, NS-nya itu adalah 45 siswa. Jadi 45. Sini boleh dituliskan ya, NS sama dengan 45. Lanjut, yang kedua, misalkan B, banyak siswa yang suka fisika. Banyak siswa yang suka fisika di sini 22. Berarti NB itu sama dengan 22. Sehingga PB itu sama dengan 22/45. Kemudian sekarang yang terakhir yang diketahui sini, banyak siswa yang suka mat dan fisika. Berarti siswa yang suka matematika dan fisika berarti ini ya 10 siswa suka keduanya. Ini maksudnya matematika dan fisika. Berarti di sini N, A, dan B itu sama dengan 10. Sehingga peluang A dan B itu sama dengan 10/45 jadinya ya. 10/45. Berarti ini peluang yang pertama sudah kita dapat. Ini juga peluang yang kita perlukan. Kemudian ini juga sudah kita dapatkan semua ya. Sekarang tinggal memasukkan ke rumus. P, A, atau B itu sama dengan peluang kejadian A 28/45. Peluang kejadian B 22/45. Dikurangi peluang A dan B 10/45. Jadi 28 ditambah 22 50 ya. 50 dikurangi 10 hasilnya 40/45. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5 bisa ya. Jadi sama dengan 8/9. Jadi ini dia hasilnya. Jadi nanti kalian tinggal buat kesimpulan. Jadi peluang siswa yang terpilih suka mat atau fisika itu adalah 8/9. Oke, itu tadi penjelasan mengenai peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Pada video pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk yang bagian lainnya ya. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Om Santi 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 Om.